I could stay like this, forever following you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asna Mariatul bersama saya Asna Mariatul Kiptiah yang akan membahas seputar SKB atau seleksi kompetensi bidang untuk teman-teman yang sedang berjuang menjadi CASN atau CPNS di tahun 2020 ini. Penasaran materinya bagaimana? Lihat dulu yang satu ini. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan tombol notification supaya aku lebih semangat bikin video yang lain. Nah, jadi teman-teman, kali ini saya membuat part lanjutan dari part sebelumnya mengenai penilaian dan juga evaluasi. Dan memang materi penilaian atau evaluasi ini cukup banyak, jadi memang harus dibagi menjadi beberapa bagian gitu. Pertama akan saya jelaskan mengenai standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan itu apa? Standar penilaian pendidikan merupakan sebuah mekanisme, prosedur, dan juga instrumen yang digunakan dalam penilaian. Biasanya ditanyakan mengenai Permendikbud nomor berapa. Permendikbud mengenai sistem penilaian pendidikan ini yaitu Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Kemudian penilaian itu apa sih? Sebenarnya penilaian itu merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan serta mengolah informasi untuk mengetahui ketercapaian belajar seorang peserta didik. Jadi jenis-jenis penilaian juga macam-macam. Yang pertama adalah penilaian otentik. Penilaian otentik itu berarti penilaian secara komprehensif, keseluruhan gitu, meliputi aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Kemudian yang kedua adalah penilaian diri. Penilaian diri berarti penilaian yang dilakukan oleh peserta didik sendiri. Kemudian yang ketiga adalah penilaian berbasis portofolio. Penilaian berbasis portofolio ini adalah penilaian yang mencakup penilaian secara keseluruhan seorang peserta didik dalam menyelesaikan penugasan-penugasan yang diberikan oleh guru mereka. Ini selanjutnya adalah penilaian harian, penilaian tengah semester, serta penilaian akhir semester. Penilaian harian itu berarti penilaian yang dilakukan untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran untuk SMP SMA setiap KD. Tapi untuk SD itu biasanya setiap satu subtema itu mereka melakukan penilaian harian gitu ya. Kalau penilaian tengah semester apa? Penilaian tengah semester itu berarti penilaian yang dilakukan dalam kurun waktu 8 sampai 9 minggu sekali gitu ya. Materinya apa? Materinya berarti berkaitan dengan beberapa KD gitu ya. Jadi KD yang diselesaikan dalam waktu 8 sampai 9 minggu. Biasanya kalau SD itu ada beberapa tema. Jadi biasanya 2 sampai 3 tema itu setiap PTS atau penilaian tengah semester. Kemudian yang ketiga adalah penilaian akhir semester atau PAS, merupakan penilaian yang dilakukan pada setiap akhir semester. Jadi kalau di SMP SMA itu biasanya KD yang diselesaikan dalam waktu 1 semester, tapi kalau untuk SD itu biasanya ada beberapa tema yang diselesaikan dalam kurun waktu 1 semester, biasanya 4 atau 5 gitu. Kemudian selain penilaian-penilaian di atas, ada lagi yang namanya ujian tingkat kompetensi dan ujian mutu tingkat kompetensi. Ujian tingkat kompetensi atau UTK dan ujian mutu tingkat kompetensi atau UMTK itu sebenarnya sama aja gitu ya. Sama-sama menilai kompetensi. Tetapi bedanya apa? Bedanya kalau UTK ini yang melakukan adalah satuan pendidikan, misalnya SMP, SMA atau SMK gitu kan. Kalau UMTK itu dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah. Nah, sekarang kita masuk ke teknik penilaian. Jadi sebenarnya baik SD, SMP maupun SMA itu sama-sama melakukan penilaian otentik, di mana penilaiannya secara komprehensif, mulai dari sikap, pengetahuan dan juga keterampilan gitu, di mana setiap aspek ini mereka punya teknik penilaiannya masing-masing. Dimulai dari sikap. Aspek sikap ini meliputi KI1 adalah sikap spiritual dan KI2 sikap sosial. Sikap spiritual itu meliputi hubungan peserta didik kepada Tuhan. Misalnya ketekunan dalam beribadah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, kemudian toleransi terhadap teman yang berbeda keyakinan, itu masuknya ke KI1. Kemudian yang kedua adalah KI2 atau sosial. Sosial itu biasanya berkaitan dengan sikap jujur, mandiri, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Jadi penilaian aspek sikap itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah observasi. Observasi itu adalah teknik penilaian dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya menggunakan telinga, menggunakan mata, itu tuh namanya observasi. Kemudian yang kedua adalah penilaian diri. Jadi peserta didik diminta untuk menceritakan tentang kelebihan dan kekurangan dirinya menurut atau versi dia sendiri. Itu namanya penilaian diri. Kemudian yang ketiga adalah penilaian antar teman, berarti setiap peserta didik menilai teman
saling menilai satu sama lain teman-teman di satu kelas mereka gitu. Itu namanya penilaian antar teman. Kemudian yang keempat adalah jurnal catatan guru. Jurnal catatan guru ini berisi tentang catatan-catatan siapa saja peserta didik yang menonjol di sebuah sikap tertentu dan kurang di sikap yang lain gitu. Biasanya juga guru mencatatkan kelebihan dan juga kekurangan setiap peserta didiknya di catatan tersebut gitu. Kemudian ada lagi yang namanya wawancara. Biasanya wawancara ini untuk anak-anak kelas tinggi atau SMP atau SMA gitu, sehingga karena apa? Karena mereka ini lebih mudah untuk diajak komunikasi gitu dan lebih sadar akan dirinya itu seperti apa. Kedua adalah pengetahuan. Teknik penilaian pengetahuan yang pertama adalah tes tertulis, jelas ya, berarti mengerjakan soal objektif, soal essay, pilihan ganda dan sebagainya. Itu namanya adalah tes tulis. Kemudian yang kedua adalah tes lisan atau oral test. Tes lisan itu berarti guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat oral atau melalui pengucapan, kemudian peserta didik juga meresponnya dengan jawaban yang berbentuk ucapan gitu, baik berbentuk kata, frase maupun juga kalimat. Keempat adalah penugasan. Penugasan itu dapat berbentuk pekerjaan rumah maupun tugas individu dan tugas kelompok yang diberikan guru kepada peserta didiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek keterampilan. Aspek keterampilan ini juga ada beberapa jenis teknik penilaiannya. Yang pertama adalah performance atau kinerja. Merupakan sebuah teknik penilaian di mana peserta didik ini diberikan tugas dengan melibatkan langsung mereka kepada situasi yang sesungguhnya, yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah project. Project itu seperti yang sudah saya bilang, yang namanya project itu berarti harus menghasilkan artefak atau karya gitu ya. Dan biasanya ada desainnya, di mana desain ini tidak bisa diselesaikan pada hari itu juga, melainkan adanya penjadwalan. Jadi project ini adalah sebuah teknik penilaian di mana seorang peserta didik diberikan tugas yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga adalah portofolio. Portofolio merupakan kumpulan dari karya-karya peserta didik yang disusun secara sistematis dalam kurun waktu tertentu. Itu ya teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi SKB penilaian dan evaluasi ini melalui PPT, karena dengan menggunakan PPT saya harap teman-teman semuanya jauh lebih memahami apa yang hendak saya sampaikan gitu. Langsung saja, yang pertama adalah penilaian aspek sikap. Jadi perilaku menonjol sangat baik atau kurang baiklah yang dijumpai selama proses pembelajaran dimasukkan ke dalam catatan pendidik. Jadi tidak semuanya harus dicatat di dalam catatan pendidik seorang guru gitu ya. Melainkan cukup yang menonjol saja, baik menonjol sangat baik sikapnya maupun yang menonjol kurang baik sikapnya. Sedangkan peserta didik yang lain yang tidak ada pada catatan dianggap sudah memiliki sikap baik, sehingga mereka dianggap sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan gitu. Kemudian selanjutnya untuk SMP dan SMA, itu tidak hanya guru kelas saja yang memberikan penilaian sikap spiritual dan juga sosial, melainkan juga adanya kolaborasi dengan guru muatan pelajaran dan juga guru BK. Karena apa? Karena tidak selalu guru kelas memasuki kelas tersebut setiap harinya gitu kan, melainkan ada ganti-gantian kan guru-gurunya, sehingga di situ perlu adanya musyawarah. Nah, setelah keluarlah sebuah kesimpulan, maka kemudian guru kelas berkewajiban untuk membuat pelaporan dalam bentuk predikat dan deskripsinya. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian aspek pengetahuan. Jadi ini langsung saja kita ke aplikasinya dalam pengolahan data dari nilai pengetahuan. Yang pertama ini ada Ani dan juga Budi. Ini yang pertama adalah hasil penilaian harian, hasil penilaian tengah semester, hasil penilaian akhir semester, hasil penilaian akhir, dan hasil penilaian akhir pembulatan. Jadi ini ada Ani itu dapat nilai harian tuh 73,19. Jadi misalnya setiap subtema selama setahun penuh itu dinilai, kemudian di rata-rata hasilnya menjadi 73,19. Sedangkan Budi di rata-rata semua nilai hasil penilaian hariannya adalah 76,13. Kemudian di sini Ani mendapatkan nilai PTS 90, kemudian PAS 80. Budi mendapatkan nilai PTS 75 dan penilaian akhir semester atau PAS 80. Nah, kemudian ini nilainya harus di rata-rata, tetapi tidak serta-merta di rata-rata dengan dibagi 3. Melainkan ada bobot yang lebih di bagian penilaian harian. Jadi penilaian harian ini bobotnya 2.
sedangkan yang lainnya adalah penilaian 1 gitu kan, karena kita tahu ini adalah setahun penuh, sedangkan ini setahun hanya 2 kali, ini juga setahun hanya 2 kali gitu. Jadi akhirnya dibuatlah bahwa penilaian harian ini bobotnya 2 gitu. Setelah tahu bobotnya adalah 2 banding 1 banding 1, maka kemudian kita masukkan. Jadi misalnya nilai dari Ani ya, nilai Ani itu berarti 2 kali 73,19 ditambah 90 ditambah 80 baru kemudian dibagi 4. Hasilnya adalah 79,09 atau jika dibulatkan menjadi 79. Nanti kalau misalnya Budi berarti 2 kali 76,13 ditambah 75 ditambah 80 dibagi 4. Nah, itulah hasil penilaian akhir dari Budi. Baru kemudian dibulatkan sehingga setelah dibulatkan menjadi 77. Gitu. Itu adalah penilaian aspek pengetahuan. Kemudian kita lanjut ke penilaian aspek keterampilan. Jadi ini misalnya ada beberapa KD, ada KD 4.1 sampai dengan 4.5, ada 5 KD gitu ya. Kita masuk yang pertama dulu, nomor 1, KD 4.1. Ada di bagian di teknik penilaian praktik itu ada 2, ada 90 dan 80. Ini tidak di rata-rata ya teman-teman, melainkan ini dicari angka yang lebih besar atau nilai yang lebih besar. 90 dan 80 kita masukkan 90 karena lebih besar. Kemudian di KD 4.2 ini hanya ada 86, otomatis masuknya 86. Kemudian 4.3 ini hanya ada nilai praktik 75, otomatis yang masuk 75. Nah, ini yang 4.4. Ini di bagian produk itu ada 2, ada 80 dan ada 90. Ada 80 dan juga ada 90. Berarti ini bukan di rata-rata tapi diambil yang paling besar, ada 90. Kemudian yang proyek itu 86. Ini bukan terus kemudian diambil yang paling tinggi 90, tidak. Ini tadi yang paling tinggi 90 ditambahkan 86. Setelah itu dibagi 2 karena ada 2 teknik penilaian di sini gitu kan. Hasilnya adalah 88. Kemudian yang 4.5 ini 85 otomatis masuk 85. Setelah itu di rata-rata lah ini dijumlahkan dibagi menjadi 5, hasilnya adalah 84,8. Kemudian dibulatkan menjadi 85. Itu jadi nilai keterampilan itu seperti itu gitu. Jadi bukan misalnya dalam satu teknik ini ada 3 katakanlah, itu bukan kemudian dibagi menjadi 3 ya, tapi diambil yang paling tinggi gitu. Tapi kalau tekniknya berbeda-beda baru kemudian diambil yang paling tinggi dan setelah itu dirata-rata gitu. Nah, sekarang kita masuk ini ada sedikit tambahan, ada tambahan karakteristik penilaian kurikulum 13. Yang pertama adalah belajar tuntas. Dikatakan bahwa belajar tuntas itu apabila KI 1, KI 2-nya itu sudah berperilaku baik dengan predikat yang berperilaku baik gitu kan. Sedangkan KI 3 dan KI 4 itu jika sudah mencapai KKM. Kalau belum mencapai KKM berarti harus dilaksanakan remedial. Kemudian penilaiannya otentik, berarti secara holistik menyeluruh ya, dari mulai aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kemudian berkesinambungan atau kontinu, bahwa penilaian ini dilakukan secara terus-menerus, menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi. Yang terakhir adalah berdasarkan acuan kriteria. Sekarang kita lanjut. Ya, teman-teman, sekarang kita lanjutkan dengan contoh-contoh soal. Di sini soal yang pertama adalah teman-teman diminta untuk memperhatikan contoh soal berikut gitu ya. Soalnya ini tidak perlu kita baca, kita cukup baca pertanyaannya saja. Contoh soal di atas termasuk tes objektif jenis apa? Kalau true false tidak mungkin, multiple choice, matching test tidak mungkin. Pasti antara fill in test dan complementary test. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Aspek menarik patut dicatat adalah kesadaran Raditya Dika terhadap plot film sebagai entitas berbeda dan merdeka dari jajahan sumber adaptasi titik. Berarti ini ada yang hilang ini. Nah, kira-kira apakah cocoknya fill in test atau complementary test? Sekarang kita ingat, kalau complementary test itu biasanya ada pernyataan, kita hanya diminta untuk melengkapi kata atau frasa yang hilang. Sedangkan di sini kita nggak cuma nyari kata atau frasa, melainkan kita juga diminta untuk mencari kalimat yang tepat untuk mengisi paragraf yang rumpang ini. Jadi yang benar ini adalah fill in test, atau fill in test artinya mengisi, fill in artinya mengisi. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D, fill in test.
Kemudian soal yang kedua, Bu Sarni melaksanakan pembelajaran muatan bahasa Indonesia dengan indikator membuat cerita fiksi menggunakan kosakata bahasa Indonesia dengan ejaan yang tepat, di mana penilaian yang utama terletak pada alur cerita yang menarik sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakannya. Maka penilaian yang tepat dilakukan oleh Bu Tina adalah titik-titik. Di sini ada kata kuncinya, membuat cerita fiksi. Bukan memeragakannya, bukan membacakannya, melainkan membuat cerita fiksi. Kalau di sini memeragakan atau membacakan, jawabannya memang kinerja. Tapi karena di sini membuat cerita fiksi, berarti yang penting adalah karyanya, produknya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E, produk, gitu ya. Ini akan berbeda lagi jika dijelaskan bahwa ini tidak selesai pada hari itu juga, melainkan ada proses yang panjang. Itu bisa jadi jawabannya adalah project. Tapi karena tidak ada, dan yang terpenting adalah membuat cerita fiksinya, berarti jawabannya adalah E, produk, gitu. Kemudian dalam mengetahui hasil evaluasi tersebut, seorang guru memerlukan sebuah alat ukur. Alat ukur diperlukan agar prestasi belajar peserta didik dapat diketahui dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh guru. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan afektif peserta didik adalah, ingat afektif itu artinya adalah, ya betul, artinya adalah sikap, gitu ya. Sikap itu afektif, kemudian pengetahuan itu kognitif, keterampilan itu psikomotor. Nah, di sini yang mana afektif sekarang kita lihat aja. Tes tertulis, jelas ya kognitif. Kemudian angket, bisa jadi afektif ya. Kemampuan gerak, psikomotor berarti bukan. Kinerja jelas psikomotor. Kemampuan fungsional otot tubuh juga jelas sekali kalau ini psikomotor. Berarti jawabannya otomatis adalah angket gitu ya. Angket. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian yang ketiga adalah Bu Tania hendak membelajarkan pembelajaran tema selalu berhemat energi, di mana terdapat kompetensi membuat laporan hasil percobaan. Kemampuan membuat laporan hasil percobaan tentu tidak seketika dikuasai peserta didik, tetapi membutuhkan proses yang panjang, dimulai dari penulisan draft, perbaikan draft, sampai laporan akhir yang siap disajikan. Selama proses ini diperlukan bimbingan guru melalui catatan-catatan tentang karya peserta didik sebagai masukan perbaikan lebih lanjut. Penilaian yang tepat dilakukan Bu Tina adalah titik-titik. Di sini kita lihat kata kuncinya, prosesnya panjang. Ada menulis draft, ada perbaikan draft, sampai laporan akhir gitu ya. Ada satu kata kunci lagi, kata kuncinya adalah karya peserta didik. Berarti karya peserta didik jumlahnya ada beberapa. Hasil dari sini ini tadi, karena cukup panjang gitu ya. Ini jawabannya adalah portofolio gitu ya, karena kumpulan dari beberapa karya itu adalah portofolio gitu. Jadi bukan kinerja. Kalau ini hanya selesai 1 hari dan ini misalnya cuma menulis draft saja gitu, ini bisa jadi kinerja. Tapi karena ada prosesnya, kemudian ada hasil karyanya, ini berarti termasuk ke portofolio. Kemudian pada hasil sebuah penilaian tes tertulis bahasa Indonesia dengan pokok bahasan menyusun sebuah karangan deskriptif menunjukkan bahwa Bu Dina memberikan nilai 84 dan Bu Rahayu memberikan nilai 85 kepada seorang peserta didik. Nilai yang diberikan dua guru tersebut bisa dikatakan mirip. Ini menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan adalah ya reliable atau reliable. Itu artinya apa sih? Biasanya yang namanya reliable ini kalau sebuah alat ukur itu digunakan hasilnya itu sama, atau kalau ini menyangkut keterampilan itu hasilnya mirip. Jadi seperti Bu Dina ini memberikan nilai 84, Bu Rahayu ini nilai 85, berarti kan ini kan tidak berbeda jauh, ini mirip. Berarti ini dianggap reliable. Jawabannya adalah B. Kemudian Bu Rani merupakan seorang guru IPA di sebuah SMP negeri di kota S. Suatu hari Bu Rani hendak melakukan penilaian pembelajaran pada kelas 7 SMP mengenai penguasaan peserta didik dalam menggunakan mikroskop. Penilaian yang tepat dilakukan Bu Rani adalah, jawabannya adalah, ya ini mudah ya, jawabannya hanya keterampilan dia dalam menggunakan mikroskop. Itu jawabannya jelas kinerja gitu ya. Kenapa kok bukan produk? Karena tidak menghasilkan produk apa-apa gitu ya, observasi gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian sebuah sekolah hendak melaksanakan sebuah penilaian bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Penilaian yang dilakukan mencakup KD dalam kurun waktu 8-9 minggu. Udah kelihatan jelas 8-9 minggu ini jawabannya berarti adalah C, penilaian tengah semester gitu
gitu ya, karena penilaian harian itu per KD, atau kalau di SD per subtema, kalau tengah semester 8 sampai 9 minggu, akhir semester berarti kurang lebih 6 bulan gitu ya, walaupun tidak genap. Nah, sekarang kita masuk ke soal ini. Perhatikan contoh pengolahan nilai keterampilan IPA semester 1 kelas 7 melalui penampakan gambar berikut gitu ya. Yang pertama adalah praktiknya, cara menghitungnya seperti ini. Praktik otomatis di sini nilainya adalah 92. Kemudian di KD 4.2, tadi kan KD 4.1 nilai 92, sekarang KD 4.2, ini ada 66 dan 75. Diambil yang paling tinggi karena mereka ini satu teknik. Tadi nilainya praktik. Jadilah di sini 75. Gitu ya. Kemudian di 4.3 jelas proyek saja 87. Kemudian setelah itu di 4.4 ini karena mereka beda teknik, berarti di rata-rata 75 ditambah 87 tuh hasilnya kalau tidak salah 81. Kemudian ini jelas 80. Kemudian ini adalah 85 ya. Jawabannya ini. Ya, itu saja teman-teman contoh soal yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Jangan lupa tekan tombol lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan berbagai informasi mengenai SKB atau seleksi kompetensi bidang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.